untuk memahami kebenaran firman Allah. Sebab di dalam kebenaran firman-Mu ada kehidupan, dan kehidupan yang telah dimerdekakan. Roh Kudus berkata atas hamba-Mu, berdaulat atas perkataan yang keluar dari bibir hamba-Mu, sehingga itu berasal sepenuhnya dari Tuhan. Dan segala yang bukan dari Tuhan, tolong jangan izinkan keluar dari bibir hamba-Mu ini. Hamba-Mu berserah kepada-Mu Allah yang baik. Biarlah jemaat-Mu juga menangkap isi hati Tuhan, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, saudara siap untuk merenungkan firman Tuhan bersama. Katakan amin. Shalom. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan, dalam kemurahan Allah kita bersyukur atas kebaikan Tuhan di bulan yang baru, di minggu yang baru. Ingat selalu bahwa setiap detik dalam kehidupan ini adalah anugerah, sehingga ketika kita berjumpa kembali pada kesempatan ini, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Maka dalam ibadah saya selalu bersukacita, apapun masalah, apapun pergumulan. Ketika saya di dalam ibadah dan ada pujian seperti tadi, bukan sekedar kita nyanyikan lagu, tetapi kita menghayati lagu itu, kita mengerti kata-kata yang kita ucapkan, sehingga kata-kata itu tidak sia-sia. Oleh karena itu saudara, hari ini kita akan pelajari tema yang baru, pemeliharaan Tuhan, atau di dalam pemeliharaan Tuhan. Sekaligus saya menyampaikan kepada saudara bahwa ini adalah tema gereja ini di tahun depan. Di dalam pemeliharaan Tuhan, itu yang Tuhan tanamkan di hati saya beberapa bulan ini yang saya gumuli. Maka pada kesempatan ini saya kembali ingatkan, inilah tema gereja Tuhan GB Paracletos di tempat ini di tahun depan. Di dalam pemeliharaan
Allah. Saya ajak saudara untuk buka Alkitab di dalam Kejadian 45 ayat 5 sampai 11. Kejadian 45 ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Judul berikutnya adalah Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Hari ini kita akan belajar dari Yusuf, tokoh yang kita hafal, bahkan anak sekolah minggu tahu ceritanya. Tetapi seringkali kita tahu cerita, tetapi tidak ada pelajaran yang kita tarik dari sebuah cerita. Padahal Alkitab adalah buku rahasia-rahasia ilahi di mana saudara saya selalu harus menemukan sesuatu yang baru. Selalu harus menemukan sesuatu yang menggoncangkan hati saudara. Kenapa? Alkitab atau firman Allah bukan buku novel. Itu adalah buku di mana tersembunyi harta surgawi yang begitu melimpah. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Amin. Jadi puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, cerita ini sangat-sangat luar biasa untuk orang yang rindu dan suka membaca Alkitab. Ketika saudara membaca kisah-kisah ini, saudara akan mulai kagum dengan Tuhan. Seperti di awal saya katakan, ada banyak rahasia di dalam. Sudah mungkin sudah baca, tetapi ada hal yang belum ditangkap. Hari ini kita akan melihat bicara pemeliharaan, bicara dalam bahasa Indonesia penjagaan. Bicara pemeliharaan dalam bahasa Indonesia di sini diartikan juga dalam bahasa Indonesia perawatan, pendidikan, dan yang keempat penyelamatan. Artinya ketika dikatakan Tuhan memelihara saudara, yang pertama artinya Tuhan menjaga saudara. Yang kedua artinya Tuhan merawat saudara. Yang ketiga jangan lupa Tuhan mendidik saudara. Yang keempat endingnya goalnya adalah Tuhan menyelamatkan saudara. Bahasa Indonesia saja sudah memelihara dari kata pemeliharaan. Tetapi masalahnya adalah banyak orang percaya, orang yang masuk gereja, orang yang melayani Tuhan, orang yang berkhotbah, yang tidak sadar atas pemeliharaan Tuhan ini. Yang seolah-olah tidak tahu bahwa dia ada di bawah pemeliharaan Allah. Ini fakta, bukan cerita dongeng, itu adalah kenyataan. Terutama di momen yang sulit. Seringkali ada pertanyaan yang muncul, di manakah Tuhan itu?
Kalau Tuhan ada, kenapa saya mengalami A dan B? Bukankah janji Tuhan adalah menjagai saya? Bukannya janji Tuhan adalah menjamin hidupku? Tetapi kenapa ini terjadi dalam hidup saya? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang muncul sebagai manusia. Apakah salah? Kalau saya pribadi katakan salah. Orang umum akan berkata wajar, masih di dalam daging, masih manusia. Tetapi saya mau katakan sesuai fakta kita, itu adalah salah, saudara. Kenapa? Ketika saudara mulai mempertanyakan apapun tentang Allah, saudara adalah orang yang tidak beriman. Saya mengulangi, saudara, kenapa penting? Ketika saudara mulai bertanda tanya tentang Allah yang saudara akui sebagai Allah, saudara sedang berlaku sebagai orang yang tidak beriman. Allah layak dipercayai. Apapun kondisi, apapun keadaan. Maka saya katakan kepada saudara, tahun depan kita akan ada di dalam pemeliharaan Allah. Bukannya hari ini kita sudah ada di dalamnya, ada. Tetapi saya mau bawa saudara untuk masuk lebih dalam kesadaran penuh bahwa saudara selama ini ada sepenuhnya dalam pemeliharaan Allah. Bahkan Alkitab catat bahwa sejak engkau ada di dalam kandungan ibumu, aku sudah mengenal engkau. Wow. Saudara kalau baca Alkitab, saudara harus gemetar. Kenapa? Kebenaran Alkitab adalah kebenaran yang tidak bisa buat saudara tetap diam dan saudara tetap cuek. Kenapa? Di dalam kandungan Tuhan sudah mengenal saudara. Belum lahir di dunia ini. Kalau Tuhan mengenal saudara dalam kandungan, apakah hari ini Tuhan meninggalkan saudara? Maka tema Natal GB tahun ini adalah Immanuel, Allah beserta kita. Maka sebelum saya masuk di pokok khotbah, saya mengajak saudara merenungkan. Apakah saudara sadar saudara dipelihara Tuhan oleh Dia? Kita di akhir tahun, biasanya di akhir tahun orang membuat yang namanya introspeksi, evaluasi. Maka di minggu ketiga saya sudah umumkan ketika doa, saya minta semua jemaat tadi dalam anugerah Tuhan akan ada evaluasi pelayanan sepanjang tahun ini. Dan sekalian arahan pelayanan untuk tahun yang akan datang. Di minggu ketiga. Coba renungkan, kalau saudara ada dari Januari sampai detik ini. Kalau bukan Tuhan, karena siapa? Dari Maret, di mana COVID mulai ganas. Dan banyak orang kehilangan nyawa, banyak orang terkapar. Saudara masih ada sampai hari ini. Kalau bukan Tuhan, karena siapa? Dalam ekonomi yang goncang, orang bergumul, orang dipecah. Tetapi saudara masih berdiri hari ini. Masih bisa makan dan minum. Masih bisa pakaian yang bagus. Kalau bukan Tuhan, siapa saudara? Ingat baik-baik, kita lahir di dunia ini, baju aja nggak bawa. Berarti baju pun yang ada di tubuh adalah karena pemeliharaan Allah. Maka hari ini saudara, kita akan masuk di dalam pokok khotbah yang saya akan sharingkan secara singkat. Ada 3 poin yang saya akan sharingkan. Apa yang menjadi ciri-ciri orang yang sadar? Saya pakai sengaja kata sadar. Kenapa? Banyak kita itu suka lupa. Banyak kita tidak menyadari pemeliharaan ini. Makanya error. Maaf saya harus katakan, kita ini banyak error. Umat Tuhan tidak boleh error. Umat Tuhan adalah ciptaan baru. Umat Tuhan adalah pribadi yang mengenal Allah. Pribadi yang sudah dikembalikan kepada hakikatnya. Maka kalau ada umat Tuhan yang error, terus terang saya bilang, ada 2 kemungkinan. Dia umat Tuhan yang tidak bertumbuh, atau kedua dia belum bertobat. Walaupun dia nyanyi di gereja, walaupun sudah dibaptis, belum bertobat dia.
Ciri pertama yang mau kita pelajari pada pagi hari ini, orang-orang yang sadar atas pemeliharaan Tuhan adalah orang yang tidak tahu kata mengeluh, tetapi sebaliknya bersyukur. Saya mengulangi, orang yang sadar atas pemeliharaan Tuhan adalah orang yang tidak tahu kata mengeluh, tetapi bersyukur. Coba kita lihat ayat 5. Tolong dibantu oleh Fani, ayat 5 di depan. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Perhatikan kata yang Yusuf katakan kepada saudara-saudaranya, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Kita semua tahu kisah Yusuf dan saudara-saudaranya. Dari masih di dalam rumah bapak mereka, dia adalah anak yang paling disayang. Dia dimusuhi oleh kakak-kakaknya. Yang kedua, dia dibenci. Kita bilang dari hari ke hari kebencian terhadap Yusuf dari pihak kakaknya terus naik. Dia mau dibunuh oleh saudara-saudaranya langsung kandung satu bapak. Akhirnya dia dibuang ke sumur. Selanjutnya, ya udah deh, dijual menjadi budak. Sudah dijual menjadi budak di tempat di mana dia berada, difitnah oleh istri Potifar. Selanjutnya dia masuk penjara. Sekarang saya mau tanya kepada saudara, Yusuf punya alasan untuk mengeluh atau tidak? Sangat punya alasan. Kenapa Yusuf mendapat mimpi dari Tuhan bahwa dia akan berhasil jadi orang hebat dan pemimpin? Yusuf bisa menyatakan kenapa jadi begini. Yusuf bisa berkata, di mana janji Tuhan? Di mana fakta yang Tuhan ngomong kepada saya? Dan kalaupun dia tanya beralasan kenapa, memang pahit kehidupannya. Ingat bahwa Yusuf mulai mengalami itu di usia muda. Dia masih anak-anak, masih remaja yang mulai beranjak menjadi dewasa. Kalau kita hari ini ditegur aja udah kesinggung nggak mau gereja, dikoreksi, yaudah deh, nggak perlu ke situ. Saya katakan dengan tegas, nggak perlu datang. Yang punya jiwa saudara bukan Nikolas, Tuhan yang punya jiwa saudara. Kalau saudara aja nggak tahu diri dengan Tuhan yang menolong saudara, memelihara saudara, apalagi dengan saya tidak kaget kalau saudara tidak taat kepada apa yang saya lakukan. Saya tidak kaget. Saya sudah mengalami berulang kali. Tetapi Yusuf punya pilihan antara mengeluh atau tidak. Artinya apa aplikasi buat kita hari ini? Saudara punya pilihan mau mengeluh atau tidak. Kondisi boleh baik, bahkan orang lain mungkin salah terhadap saudara dan saudara benar terhadap orang itu. Tetapi dengan baik-baik, mengeluh atau bersyukur adalah sebuah pilihan. Yusuf memilih untuk tidak mengeluh. Saudara baca kisah Yusuf dari awal sampai selesai. Tidak ada satu kata di Alkitab di mana ditulis Yusuf mengeluh. Yusuf mengeluh, tidak ada satu pun kata demikian. Kenapa? Dia tahu dia ada di dalam pemeliharaan Allah. Sederhana. Maka saudaranya ketika dia memperkenalkan diri, kalau saudara baca kisahnya, sudah mulai gemetar. Yusuf akan membalas dendam ini. Tetapi perhatikan kata yang dia sampaikan. Janganlah bersusah hati. Janganlah menyesali diri. Dia tidak mengeluh. Bagaimana dengan saudara hari ini?
Sekali orang percaya karena COVID. Waduh. Ini adalah suara dunia. Waduh. Kalau waduh ya di luar gereja, nggak usah masuk gereja sudah. Sampai kapan jadi bayi rohani? Sampai kapan minum susu terus menerus? Bayi yang nggak pernah besar, digendong mulu. Kalau saudara ingat, saya pernah sampaikan bahwa orang yang tidak bergantung kepada Tuhan tidak akan bertahan. Ingat ya, perkataan saya pernah sampaikan sebelum ada musibah ini. Kenapa saudara? Di luar Tuhan kita tidak mampu. Tetapi orang yang menyadari Tuhan adalah pemelihara hidupku, seperti definisinya, Tuhan menjaga aku, Tuhan merawat aku, Tuhan mendidik aku, Tuhan menyelamatkan aku. Orang yang sadar akan hal ini tidak mungkin mengeluh. Dia akan bersyukur. Karena bersyukur atau mengeluh merupakan sebuah pilihan. Yusuf punya alasan untuk mengeluh, tetapi dia memilih untuk bersyukur. Yusuf punya alasan untuk sakit hati, tetapi dia memilih untuk bersyukur. Hari ini bagaimana dengan saudara? Apakah saudara syukuri nafas yang saudara punya hari ini? Apakah saudara syukuri kesehatan yang saudara punya hari ini? Apakah saudara syukuri makanan walaupun tempe yang masih dimakan hari ini? Atau merasa kurang mulu? Itu adalah pilihan saudara dan saya. Tetapi Nikolas mau belajar untuk terus bersyukur. Kenapa? Syukuri sesuatu adalah menyadari Tuhan memelihara hidup saya. Orang yang mengeluh adalah orang yang tidak sadar bahwa Tuhan sudah terlalu banyak buat dirinya. Saya mengajak jemaat Tuhan sebelum memasuki tahun baru, ubah mindset yang salah. Bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu sudah terlalu baik buat hidup kita. Bukan sekedar dia menyelamatkan, tetapi terbukti dia menjaga saudara. Maka saudara ada sampai hari ini. Sudah terbukti dia merawat. Kau rawat ya? Orang biasanya rawat yang menjadi miliknya. Kalau saudara punya handphone, gak mungkin taruh handphonenya di lantai. Kenapa itu milik saudara? Saudara akan, kalau keluar dari tisu basah lap. Gak mungkin saya gak pernah lihat orang punya baju ini, buka bajunya taruh di lantai mulai injak. Kenapa? Itu bajunya berharga buat dia. Semua yang menjadi milik saudara pasti dirawat dengan baik. Sekarang pertanyaan, bukankah Alkitab mencatat saudara miliknya Allah? Bukankah Alkitab mencatat bahwa Tuhan yang memilih saudara? Masa Tuhan yang memilih saudara tidak merawat saudara? Maka namanya disebut Immanuel. Haleluya. Maka namanya disebut Immanuel. Ada yang tidak pernah sedetik pun tidak ada dengan saudara. Ada yang tidak pernah sedetik pun tidak memikirkan saudara. Ada yang tidak pernah sedetik pun matanya tidak tertuju kepada saudara. Betapa saudara dan saya perlu bersyukur. Berhenti mengeluh dalam kehidupan ini. Saudara makan tempe, ada yang tidak makan. Saudara tidak makan, ada orang yang 3 hari belum makan. Selalu ada orang yang punya keadaan lebih buruk dari keadaan saudara. Tetapi faktanya mereka itu di sana dan tidak mengeluh. Pemuluh-pemuluh orang di kolong jembatan hidup dan lihat mereka ketawa-ketawa. Tempat tinggal tak punya, makan di tempat sampah. Tapi lihat anak-anak mereka enjoy aja. Maka orang gila itu hidupnya kan lama kan? Coba lihat aja orang gila itu. Makan di mana-mana, masuk di tempat sampah, pungut di sana, makan di sana, sehat-sehat aja. Justru dia lihat kita, dia bilang, "Ero lo kau ini, ero lo," padahal dia ero.
Kenapa? Orang gila enjoy aja. Kalau kita semuanya hafal ayat Alkitab, kalau perlu semua juga bisa khotbah. Tetapi ketika ada sedikit masalah yang muncul keluhan demi keluhan, ini yang saya sebut jemaat bayi. Orang yang tidak mau bertumbuh, orang yang tidak dewasa. Gereja ada untuk membuat saudara bertumbuh. Gereja ada saudara jadi dewasa. Gereja ada saudara dalam kedewasaan, saudara mulai menjadi berkat. Kalau bayi terus mau jadi apa gitu loh. Sedikit-sedikit tersinggung. Orang yang sadar atas pemeliharaan Allah, tidak ada kata mengeluh dalam kamusnya. Dia tetap bersyukur apapun yang terjadi. Yusuf bersyukur, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ternyata semua proses yang Yusuf alami adalah dalam rencana Allah. Pembencian saudaranya Tuhan izinkan, ada rencana di baliknya. Dia dibuang, dijual sampai ke Mesir. Ternyata ada tujuan Yusuf harus ada di Mesir. Untuk apa? Mendahului yang lain untuk nanti memelihara hidup mereka. Kalau lihat cerita di awal buruk sekali. Ternyata di balik cerita yang buruk, Allah punya rencana yang indah. Itulah Allah yang saya sembah di Kolas ini. Inilah Allah yang saudara sembah. Allah yang bekerja di balik layar. Ada yang tidak perlu konsultasi dengan saudara lebih dulu. Kenapa? Dia Allah. Dia nggak harus lapor. Tetapi kita mau menjadikan Allah yang maha besar pembantu kita. Karena kalau dia ngajak jawaban, yaudah deh, nggak usah gereja, nggak usah layani. Nggak sesuai, cari yang sesuai. Kamu tunggu ke surga. Selama di bumi kamu tidak akan ketemu yang terbaik. Kamu ke gereja manapun kamu akan menemukan yang borok. Tetapi kamu di gereja terbaik juga kalau masuk dengan mental yang tidak benar, kamu merusak gereja itu. Kenapa? Tidak dewasa rohani. Orang yang tidak dewasa rohani yang merusak gereja. Kenapa? Ada sifat merasa berjasa. Merasa berjasa. Apa jasa yang bisa kita banggakan? Apa yang kita sudah beri buat Tuhan? Setril juga belum. Hanya kemurahan Allah yang mengizinkan kita berdiri begitu di mimbarnya yang kudus. Hanya kemurahan. Saya pun itu kalau Tuhan mau pakai ukuran Allah, saya mungkin sudah mati di mimbar ini. Kenapa saya pun punya kekurangan? Tetapi Allah begitu baik dan memelihara saudara dan saya walaupun kita masih error. Orang yang sadar atas pemeliharaan Allah tidak mengeluh. Lebih baik diam daripada bicara. Dan bicaranya tidak sesuai, lebih baik diam. Alkitab catat bagi orang yang banyak bicara, pelanggaran tidak mungkin terhindarkan. Belajar diamkan diri, apalagi di tengah badan. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang sadar dipelihara Tuhan tentang melihat tangan Tuhan di balik masalah. Jadi kalau yang pertama dia tidak mengeluh, orang yang sadar akan pemeliharaan Tuhan, dia tetap lihat tangan Tuhan di balik masalah. Coba kita lihat ini, kita lanjut di ayat 6 sampai 8. Ayat 6 sampai 8. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Di sini dulu.
ada sebuah masalah besar, tidak ada makanan. Dan hal ini sudah terjadi selama 2 tahun. Orang terancam mati semua. Binatang mereka mati. Binatang kan bicara kepunyaan harta mereka, maka mereka pelihara terus kekayaan mereka. Di zaman dulu kan gak ada bank, gak ada kartu ATM, gak ada transferan. Kekayaan mereka adalah apa yang mereka punya di samping mereka. Dan binatang adalah sesuatu yang berharga di masa itu. Sehingga binatang kalau nggak makan masih mati. Semua yang diharapkan itu istilahnya deposito mereka hancur tiba-tiba. Selain binatang, mereka sendiri terancam meninggal. Hari ini ada COVID. Banyak hal yang terancam. Orang sudah hilang juga kerja. Puji Tuhan di Paracletos masih ada yang kerja lah. Tuhan pelihara. Dan ingat Bapak dikatakan apa? Baru 2 tahun, nanti 5 tahun lagi masih berlangsung. Sekarang saya mau tanya ke saudara, siapa yang jamin COVID ini berhenti tahun ini? Siapa yang jamin tahun depan sudah kelar? Siapa yang jamin 5 tahun masih ada atau tidak? Keadaan COVID adalah keadaan yang tidak pasti. Sudah dijanjikan itu akan datang vaksin dan lain. Semua negeri sudah bilang mudah ada. Kita tunggu saja. Tetapi ingat baik-baik, selama belum, kita masih dalam kondisi yang sama ini. Belum pasti. Belum pasti. Dan Yusuf mengingatkan itu kepada mereka bahwa sudah 2 tahun dan masih ada 5 lagi. Sudah pernah bayangkan nggak kalau kondisi COVID ini bertahan terus menerus bagaimana? Apa reaksi saudara? Apakah bunuh diri seperti orang yang loncat dari Roxy lantai 3? Ya udah selesai sudah, capek hidup begini. Kenapa? Tidak dewasa orang yang tidak beriman. Tetapi orang yang sadar atas pemeliharaan Tuhan tetap melihat tangan Tuhan di tengah masalah. Lanjut ayat 7. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Ternyata di balik rencana yang kelihatan buruk, Yusuf mengerti bahwa semua ini Tuhan yang mengatur. Dengan tujuan apa? Ternyata dengan tujuan memelihara Yusuf dan keturunannya yang adalah keturunan Abraham. Sesuai dengan janji Tuhan, aku akan memberkati engkau dan memberkati keturunanmu. Tuhan tidak omong kosong, tetapi Tuhan melanjutkan janji itu di dalam kehidupan Yusuf dan keturunan selanjutnya. Kenapa? Dia benar-benar Tuhan yang bisa dipegang omongannya. Maka dia bilang menjamin kelanjutan keturunanmu. Bukan cuma engkau, tetapi keturunanmu dipelihara oleh Tuhan. Tapi siapa bisa melihat itu? Ingat baik-baik kondisi tadi ayat 6 menyatakan ada kelaparan, ada masalah. Tetapi di dalam masalah Yusuf melihat sesuatu yang Tuhan kerjakan. Tidak mulai pikir, aduh udah 2 tahun begini gak habis-habis. Enggak. Yusuf berkata masih ada 5 tahun, tetapi Allah bekerja di balik ini. Ayat 8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini. Perhatikan baik-baik, dia nggak salahkan mereka. Nggak bilang karena lo hari ini hidup gua hancur, nggak. Dia bilang bukan kamu, tetapi Tuhanlah yang membawa aku ke sini. Itu mata orang yang melihat di balik masalah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun. Saudara bayangkan. Ini yang saya bilang ke saudara, baca Alkitab. Ketika saya bicara tentang gempa meneliti saudara, artinya saudara menaruh perhatian di dalam membaca. Saudara menaruh mata untuk cari mendapat sesuatu yang orang lain tidak lihat. Itu meneliti, itu menggali. Sekarang saudara perhatikan kata ini, dia yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun. Saudara tahu siapa Firaun? Saudara tahu siapa Firaun? Raja Mesir. Dan di zaman itu Mesir adalah kekuatan besar.
Tetapi Tuhan menempatkan Yusuf menjadi bapa bagi Firaun. Wow, dan di mana? Di bangsanya Firaun sendiri. Hebat enggak? Mau di dalam lubang juga, kalau Tuhan mau angkat saudara, dia akan angkat. Mau di tengah COVID, kalau Tuhan janji angkat saudara, dia akan angkat. Kondisi tidak menentukan Tuhan bekerja atau tidak. Allah adalah Allah yang tidak dibatasi oleh kondisi dan situasi. Tetapi hanya mata orang yang beriman yang dapat melihat itu. Hanya mata orang yang dewasa rohani yang dapat melihat itu. Itu yang disebut beriman. Melihat yang tidak kelihatan. Melihat yang tidak kelihatan. Itulah beriman. Allah telah menaruh saya menjadi bapa bagi Firaun. Saudara lebih tinggi dari siapapun di negeri ini. Di Amerika juga. Maunya Donald Trump kah? Saya yakin di dalam Kristus statusnya lebih tinggi dari seorang presiden Republik negara apapun. Kenapa? Statusnya adalah anak Allah. Ini adalah mindset. Itu adalah kesadaran. Tetapi kadang-kadang kita sendiri menaruh pikiran seorang biasa. Dengan alasan itu rendah hati. Kalau memang rendah hati puji Tuhan, tetapi kadang-kadang cuma omongan doang. Kita senang dipuji, tapi enggak lah. Apalagi ibu-ibu kan. Masa sih? Kan gitu kan? Tetapi artinya berbunga-bunga itu. Salah nggak puji orang? Nggak salah. Kita bilang kalau A katakan A, kalau B katakan B. Kalau benar katakan benar, kalau salah katakan salah. Bahkan kita salah katakan, pujilah orang yang layak dipuji. Maka kalau sudah melakukan sesuatu yang baik, saya sebagai gembala sering bilang terima kasih, luar biasa hari ini kamu berani. Saya mengapresiasi segala yang baik. Tetapi di balik itu ketika sudah melakukan yang salah, saya pasti menegur saudara. Saya pasti menegur saudara. Kenapa? Ingat Bapak dalam pemeliharaan Allah ada pendidikan. Pendidikan nggak enak. Tetapi ada orang yang tidak suka dididik. Kalau saudara tidak pernah dididik di sekolah, hari ini saudara nggak kuliah. Kalau saudara tidak pernah dididik, saudara hari ini nggak bisa kerja. Itu pendidikan dunia. Allah mendidik saudara dalam pemeliharaannya. Dan Tuhan telah menaruh Yusuf menjadi bapa bagi Firaun. Dan Tuhan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sudah bisa membaca ini enggak, ini ayat ini? Tuhan menjadikan Yusuf bapa bagi Firaun yang adalah raja Mesir di Mesir. Tuhan menjadikan Yusuf Tuhan atas seluruh kerajaan Mesir, di mana Firaun ada di dalamnya. Dan Tuhan memberi kuasa atas seluruh Mesir kepada Yusuf. Tetapi saudara, saya kembali mengingatkan, kalau lihat ceritanya di awal, saya yakin kalau kita di posisi Yusuf mungkin udah gantung diri, udah pindah agama, pindah keyakinan sudah. Tuhan ini nggak bisa diandalkan yang kayak gini. Omong A kok hari ini muncul B. Tetapi orang yang sadar atas pemeliharaan, orang yang beriman, boleh ada COVID-19, dia lihat Tuhan di balik COVID-19. Boleh ada masalah keuangan, dia lihat Tuhan di balik masalah keuangan. Boleh ada sakit penyakit, dia lihat Tuhan penyembuh di balik sakit penyakit. Itulah orang percaya. Tetapi siapa orang yang seperti ini? Orang yang dewasa rohaninya. Yang pertama tidak mengeluh, yang kedua dia melihat tangan Tuhan bekerja di balik segala masalah. Itu pemeliharaan. Hanya kesaksian kecil. Sudah tahu, saya ini memperhatikan jemaah, saya lihat semua yang terjadi di gereja. Saya bersyukur jemaat kita ini setia. Maka terima kasih untuk mengisi survei, banyak masukan yang saya terima. Walaupun saya nggak tahu siapa yang tulis, kenapa? Saya memang buat sengaja begitu supaya tidak sentimen.
Jadi hanya masuk, saya nggak tahu siapa tulis apa. Aslinya aja yang menunjuk ke saya. Apalagi kan saya gaptek, Hasan tadi yang bantu saya, pastor begini-begini, saya nggak ngerti. Tetapi saya bangga, kenapa? Di dalam survei itu hasilnya ada banyak hal yang menggembirakan. Secara evaluasi, banyak sekali. Banyak masukan, tetapi banyak hal yang bagus. Dan saya bersyukur menjadi gembala jemaat seperti Bapak Ibu. Saya bersyukur. Nanti minggu ketiga saya akan menyampaikan kenapa, hasilnya seperti apa, dan apa arah yang kita akan ambil. Tapi saudara tahu, hari Minggu lalu saya pulang pelayanan, saya di rumah. Malam hari ada orang menghubungi saya. Memang orang saya kenal baik. Pastor Nicholas, dia sebut nama si A, si B. Mulai hari ini pastor, saya mau mulai setiap bulan memberkati mereka sendiri. Saya nggak pernah cerita, nggak pernah tanya, nggak pernah tahu. Sudah tahu dari mana? Dari nonton video GB Parakletos beribadah di YouTube. Siapa anak ini pastor? Saya kasih nama. Siapa ini? Saya kasih nama. Siapa ini? Saya kasih nama. Tiba-tiba bisa telepon saya malam. Sampai jumlah yang mau dikasih ke mereka aja ditanya lagi. Ini cukup enggak pastor? Saya bilang begini, Pak, yang namanya pemberian itu ya terserah, mau berapapun yang penting kan pemberian. Mulai hari ini saya komitmen mau memberkati orang-orang ini. Kebetulan yang disebut orang, tuh ditanya begini, pastor ada lagi enggak? Satu yang pastor sendiri mau usulkan. Ya, terserah Bapak saja. Kalau saya mengusulkan ya agak lain kan. Gembala kan saya yang jemaat semua. Kalau mulai mau pilih A dan B dan lain-lain jadi lain. Kayak pilih kasih. Ini tambah 1 orang, 3 orang. Yang setiap bulan dia mau mulai berkati. Dalam tanda kutip memberi PK. Saya pikir itu besok pagi dia udah kirim bukti transfer. Pak, minta nomor rekening mereka. Besoknya udah kirim. Saya kan kirim ke orangnya. Orangnya ada di sini tahu. Saya kirim ke masing-masing, ini bukti udah masuk, cek. Sudah. Dan orang-orang ini adalah orang yang setia selama ini. Ini saya bersaksi supaya saudara lihat. Mungkin kita nggak bisa balas kebaikan saudara, tapi Tuhan yang melihat bisa gerakan orang lain untuk memenuhi atau memberkati saudara. Dia memelihara dengan caranya ajaib. Apakah orang ini mengenal dia? Enggak. Paling satu yang mengenal. Kenapa? Saya pernah ajak melayani bareng. Yang lain enggak. Lihat aja enggak. Tetapi dia bisa sebut si A, si B. Tolong Pak, saya mau pelihara mereka. Kasih saya nomor rekening. Tuhan tidak terbatas memelihara saudara. Asal saudara setia. Saudara sadar. Dan tetap di jalannya Tuhan. Kalau saya akan berdaan, saya sudah banyak bersaksi kan. Kalau saya bersaksi lagi bosan kalian. Karena saya punya kesaksian setiap hari. Pemeliharaan Tuhan sempurna. Saya bersyukur. Saya hanya beli contoh real yang baru, yang terbaru. Istilahnya up to date. Baru terjadi itu. Maka masih segar-segar ini berita, saya kasih tahu. Supaya apa? Untuk orang yang terima bantuan, kamu bisa menyaksikan betapa Tuhan matanya tertuju kepadamu, imanmu bertumbuh. Untuk yang belum, jangan pulang mulai doa Tuhan gerakan juga artinya supaya besok dia sebut namaku. Jangan. Tuhan tahu cara dia memberkati saudara. Bisa melalui orang lain, bisa melalui cara lain. Kesaksian hanya untuk menunjukkan ke saudara bahwa Tuhan sanggup memelihara saudara.
Ini yang kedua. Orang yang sadar atas pemeliharaan Tuhan, melihat tangan Tuhan kerja di balik layar. Dia melihatnya. Boleh COVID, boleh apapun kondisinya, seburuk apapun, segelap apapun, dia tetap melihat Tuhan sedang bekerja ini. Tuhan sedang bekerja ini. Maka orang kadang datang ke saya untuk minta doa. Pastor, kok santai amat? Memang kamu mau saya seperti apa? Mau seperti apa? Saya tanya ke saudara. Masa saudara datang ke saya? Waduh. Saya yang seharusnya menghibur saudara justru ketakutan juga membuat saudara tambah takut. Kenapa? Saya tahu yang saya alami. Saya mengalami pribadi pemeliharaan Allah. Sehingga saya bisa bilang ke saudara, Nikolas ini santai-santai aja hidup. Santai-santai aja saya punya hidup ini. Tapi saudara tahu melalui COVID ini semakin nyata pemeliharaan Tuhan atas saya dan keluarga saya. Ternyata COVID, jadwal yang diundang selama 2019 semua batal. Apakah saya mengeluh? Tidak. Tuhan yang telah memberi jadwal itu di tahun 2019, Tuhan yang mengizinkan batal di 2020. Kenapa saya harus mengeluh? Saya kan hanya pelayan. Saya hanya hamba. Kalau disuruh layani, kalau di stop pelayanan, ya stop. Tetapi saudara tahu, di dalam rumah Nikola, di dalam rumah, Tuhan bisa memberkati saya. Orang kirim 1 dus ayam penuh. Gini dos, sampai kulkasnya nggak mau terima. Pastor, taruh di rumah itu untuk makan. COVID ini nggak ada jaminan. Tampung. Penuh begini sampai kita udah bosan makan ayam. Tanya anak saya. Kita yang bagi ke orang lain. Tiba-tiba orang bisa telepon. Pastor, coba cek ada berkat nih. Sepanjang COVID sampai hari ini sudah saya melimpah hidup dan memberkati orang lain. Kenapa? Sadar atas pemeliharaan Allah. COVID tidak pernah membuat saya gentar. Bukan saya tidak hati-hati, saya hati-hati, tetapi di balik apapun saya tahu Tuhan itu menjaga saya. Tuhan itu merawat saya. Sudah lihat kan jas ini kan? Ini baru ini. Baru ini. Ini jas ini baru. Sudah mungkin nggak perhatikan karena warnanya sama-sama hitam. Tetapi ini baru dan bermerek. Bukan pamer. Saya dapat 4. Sayangnya celananya yang nggak muat karena pasangan, tapi celananya kecil. Karena saya sudah gemukan. Kalau ada yang perlu celana, sini saya akan bagi. Orang memberkati saya kasih nyimpan. Warna beda. Saya nggak minta. Saya nggak pernah bilang saya kurang. Sendiri pastor untuk pastor. Anak saya dapat 6 suatu begini, saudara lihat kakinya. Ganti-ganti 6 biji. Kalau cek harga dia kasih ke saya taruh tangan di kepala. Mahal semua. Orang bilang pastor ini 6 pasangan, bukan satu-satu, 6 sekaligus. Tadi setiap baju saya, saudara yang mau, saya mau bagi sebagian. Banyak bukan main, lemari nggak muat, kita taruh sudah di sofa di luar. Kenapa? Tuhan menggerakkan orang memberkati Nikolas. Apakah saya pakai? Bukan, saya nggak pamer. Tetapi ada di rumah, saya mau berkati saudara, saya gembala saudara, saya mau berkati, tapi harus punya ukuran besar kayak saya. Yang kurus-kurus jangan dekat-dekat, rugi. Hanya untuk menyampaikan ke saudara, saya diberkati, bukan karena apa-apa, bukan karena saya hebat, tetapi selama ini saya tahu dan saya tahu Tuhan itu pasti menjamin hidupku. Agak nggak pernah neko-neko, nggak pernah aneh-aneh, nggak pernah pakai cara aneh untuk dapat uang, nggak pernah memanfaatkan orang. Yang penting saya tahu satu hal, saya melayani Tuhan. Saya tulus melayani Tuhan. Saya mau memberi yang terbaik bagi Allah. Kenapa? Saya melihat tangan Tuhan bekerja di balik masalah. Itu iman.
Makanya saudara bisa melihat yang tidak kelihatan oleh orang lain kalau saudara mulai bertumbuh rohani. Maka kerinduan saya selalu saya bilang saudara, saya rindu melihat saudara bertumbuh. Saya rindu melihat saudara bertumbuh. Saya nggak tunggu apa-apa dari saudara. Saudara pernah lihat saya komplain tentang kas persembahan? Nggak pernah. Bendara ada di sini. Bisa tanya ke dia berapa masuk di kas per minggu ini. Dari dulu. Nggak seberapa itu. Pernah nggak saya korban, harus bayar perpuluhan. Kurang ajar kadang nggak bayar ini. Nggak. Kenapa? Saya bukan uang saudara. Uang itu juga saya nggak sentuh, nggak tahu juga. Saya cuma diberi laporan kok. Tetapi kerinduan saya hanya satu, melihat saudara bertumbuh secara rohani. Kenapa? Satu hal yang saya sadari, kalau saudara bisa bertumbuh, saudara akan jadi berkat. Saudara akan jadi teladan, saudara akan jadi contoh. Dan melalui itu nama Tuhan dipermuliakan. Golnya di sana. Kalau tidak bertumbuh ya namanya juga bikin masalah terus. Kenapa? Bayi kan anak kecil kan suka bikin ribut kan. Dia belum ngerti apa-apa, maka sesuka dia aja. Yang penting dia yang senang. Dan banyak orang Kristen di gereja adalah bayi. Maka tidak heran gereja itu selalu ada yang namanya perpecahan. Karena bayi ada terlalu banyak di gereja. Masih perlu diminta bobokan, kata orang biasanya. Tapi saya berdoa jemaat di gereja ini semakin dewasa rohani. Sehingga yang pertama tidak mengeluh apapun yang terjadi. Yang kedua, tetap lihat tangan Tuhan bekerja di dalam kondisi apapun. Mata rohani saudara terbuka untuk melihat. Yang ketiga dan terakhir, orang yang sadar atas pemeliharaan Tuhan adalah orang yang tahu tujuan hidup. Saya mengulangi, orang yang sadar atas pemeliharaan Tuhan adalah orang yang tahu tujuan hidup. Kalau ditanya tujuan hidup itu apa sih? Maksudnya di bumi ini ya, kita belum ngomong surga ini, jangan terlalu jauh dulu. Tujuan hidup saudara apa? Dapat gaji kah? Bangun rumah yang mewah kah? Pakai alay kah? Atau apa yang kalian bilang perempuan-perempuan itu? Pakai emas kah? Jadi bos kah? Jadi terpandang kah? Jadi hebat kah di mata orang? Apakah itu goal hidup saudara? Ternyata tujuan hidup orang percaya adalah menjadi berkat. Maka ketika Tuhan panggil Abraham, setelah dia omong apapun, dia omong janji, endingnya, dan engkau akan menjadi berkat. Percuma jadi kaya, kamu gak jadi berkat. Contohnya orang yang berkati, orangnya berada, dia berkati orang yang tidak dikenal. Dia paham tujuan itu. Kita aja yang rajin ke gereja, rajin, gak bisa berkati siapapun. Bukan dengan materi, minimal dengan sikap hidupmu jadi berkat. Dan bisa jadi berkat melalui sikap itu kalau saudara dewasa rohani. Kenapa? Orang yang dewasa rohani semakin serupa dengan Kristus. Dan Kristus itulah yang adalah berkat sesungguhnya. Orang harus bisa melihat Kristus melalui hidup saudara. Kalau belum, itu masalah. Coba kita lihat ayatnya dulu. Tolong banyak ayat 9-11. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, itu Yusuf yang ngomong. Beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai Tuhan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Ayat 10. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu,
dan segala milikmu. Ayat terakhir, di sanalah, perhatikan baik-baik, di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Perhatikan baik-baik, aki dari khotbah saya. Ketika Yusuf mulai pertama dengan bilang ke saudaranya, jangan susah hati, jangan menyesali diri. Dia tidak mengeluh, dia melihat saudaranya dengan cara yang berbeda. Kenapa? Ternyata Tuhan yang bekerja di baliknya. Maka di poin kedua, ternyata Yusuf bisa melihat tangan Tuhan bekerja di balik masalah yang dia alami. Tetapi setelah dia menegaskan kepada saudaranya dan juga di dalam pesan ini kepada bapaknya, saya ini telah dijadikan oleh Tuhan atas seluruh tanah Mesir. Bukan untuk pamer, dia tidak banggakan diri. Tetapi dia kembali kepada tujuan. Tuhan tempatkan di sana untuk apa? Dia berkata, janganlah lama-lama, datanglah. Perhatikan kata ini, di sanalah aku memelihara engkau. Perhatikan ayat sebelumnya, dia berkata Tuhanlah yang memelihara kita. Tuhanlah yang membuat semua ini untuk memelihara kita. Tetapi sekarang dia ubah, dia katakan akulah memelihara engkau. Jadi sudah dipelihara, tujuannya untuk apa? Memelihara orang di sekitar. Dia nggak berhenti bangga, oh saya sudah diberkati, oh saya sudah hebat, oh dapat promosi, oh dan seterusnya. Udah lihat buang kan? Kalau belum lihat, saya mau taruh kursi saya naik di atas supaya kamu lihat jelas. Kan kita begitu kan? Kalau masih ada di lantai, oh, belum dilihat orang, kalau perlu ambil kursi lagi untuk dia dilihat lebih bagus. Tidak. Tetapi dia kembali kepada tujuan hidup yang adalah menjadi berkat. Dia katakan, sinilah semua, kamu, pedangmu, anak cucumu, orang yang ada di dalam rumahmu yang ikut serta dengan engkau, termasuk budak mereka. Yusuf memelihara semua. Dengan kata lain, Yusuf menjadi berkat melalui jabatan yang dia punya, melalui kedudukan yang dia punya, melalui apapun yang dia punya. Dia menjadi berkat. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Dapat 10.000, kasih 1.000 aja kayak mau bangkrut. Maka saya heran banyak yang diberkati Tuhan. Sulit memberi. Bukan dengan uang. Saya ini gak pernah mau uang. Bahkan saya ini orang yang menghindari pegang uang. Tetapi saya mau bawa saudara mulai mengerti bahwa saudara harus jadi berkat. Kalau belum jadi berkat, kamu belum memenuhi tujuan hidupmu. Jadilah orang yang dirindukan. Gak ada di gereja semua orang kangen. Mana si A? Kok hari ini gak muncul dia? Mana si B? Hari ini kemana dia? Jadilah berkat buat pelayanan. Agak saya bangga dengan pelayan di gereja ini. Gak dikasih apa-apa kok. Datang juga jauh-jauh semua. Maka karena itu tugas kuliah, ketika saya tampilkan hasil dari survei saya, kagum dosen. Wow, orang nggak tinggal di situ. Kok bisa Pak? Kalau tanya ini saya aja masih bingung sampai hari ini. Dan saudara tahu nilai tertinggi daripada penelitian itu adalah jemaat itu adalah setia di tempat ini. Ini angka tertinggi dari seluruh itu. Jemaat di gereja ini adalah setia, walaupun masih error. Tetapi di atas error itu ternyata ada nilai yang baik. Jemaat kita error tapi tahu yang namanya kata setia. Maka saya bangga ketika saya lihat itu. Oh, hebat juga ya. Dan sudah tahu, orang nggak tahu bahwa jemaat kita ini adalah di kilometer jauh. Ketika saya tambahkan di situ,
lokasi tempat tinggalnya yang A adalah di sini, yang ini di sini, yang ini. Kok bisa, Pak? Kok bisa? Dan saudara, saya berkata kepada saudara, janganlah ragu. Engkau yang setia, Tuhan akan pelihara engkau. Tahun depan Tuhan akan tetap memelihara saudara. Tahun berikut Dia akan tetap memelihara saudara. Sampai surga Dia akan tetap memelihara kita. Ini 3 hal yang saya mau share. Saya ulangi yang pertama. Orang yang sadar akan pemeliharaan Allah tidak mengeluh. Tidak mengeluh. Yang kedua, dia melihat tangan Tuhan bekerja di balik masalah apapun. Yang ketiga, dia memenuhi tujuan panggilan itu. Dia menjadi berkat. Jadilah berkat, saudara. Suami jadi berkat buat istrimu, istri jadi berkat buat suamimu, anak jadi berkat buat orang tua. Caranya apa? Sikap yang baik. Anak yang baik itu membanggakan orang tua. Orang tua nggak tunggu banyak. Hargai orang tuamu. Kamu kuliah, sekolah dengan benar. Kamu membanggakan orang tua. Uang yang mereka keluarkan tidak sia-sia. Dia nggak tunggu gajimu akan kasih balik ke dia, enggak. Itu aja kalau sadar. Kamu baru ingat orang tua. Kan banyak anak juga udah berhasil juga. Orang tua jadi budak. Kalau perlu ditendang keluar rumah. Kenapa begitu? Tidak dididik dalam kebenaran. Kenapa begitu? Tidak bertumbuh secara rohani. Kenapa begitu? Sebenarnya belum mengenal Allah. Bertumbuhlah dalam anugerah Tuhan, dan saya berdoa supaya kasih karunia Tuhan tetap ada di atas kita senantiasa. Demikian firman Tuhan, kita akan perjamuan dulu. Saya minta tim musik ke depan. Terima kasih Tuhan. Saudara yang belum mengambil anggur dan roti boleh diambil secara pribadi. Ambil masing-masing. Ya, diambil dulu, masing-masing ambil. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Nah, saya ajak saudara bangkit berdiri. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman Allah yang benar-benar membuka hati dan pikiran kami untuk melihat karya-Mu yang besar, pemeliharaan-Mu yang sempurna. Kiranya itu tertanam di hati kami, jemaat-Mu, gereja Tuhan, umat yang dipilih oleh Allah. Dan biarlah ke depan kita semakin giat membangun persekutuan dengan Tuhan dan melayani dengan kesetiaan. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan memperingati sakramen perjamuan kudus sebagai peringatan akan karya-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus. Mari saudara, saya ajak untuk angkat roti tinggi-tinggi. Roti yang melambangkan tubuh Kristus yang telah dihancurkan, yang telah disiksa hanya demi saudara dan saya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasih Tuhan, apakah saudara percaya bahwa roti yang melambangkan tubuh Kristus adalah karya kasih Tuhan yang telah dinyatakan bagi saudara sebagai
kekasih-kekasih pilihannya Tuhan. Kalau percaya katakan amin. Makan dalam nama Yesus. Marilah kita angkat anggur. Dan sesudah ia mengucap syukur, atasnya ia memecahkannya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara kekasih di dalam Kristus Yesus percaya bahwa anggur yang melambangkan darah Yesus adalah darah perjanjian yang kekal, darah yang memberi keselamatan, darah yang menganugerahkan penebusan, sehingga saudara saya disebut layak bagi Allah. Kalau yakin katakan amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Hari kita akan mengucap syukur kepada Allah atas pemeliharaan kebaikan, kesediaannya yang tidak berkesudahan atas hidup kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Oh Bapakku yang baik, Allah yang perkasa, Allah domba Allah, ku bersyukur, ku memuji namamu, ku menaikkan pujian, alasan untuk mengeluh. Dia dibuang oleh saudaranya.
Jadi benci oleh mereka. Mereka mau membunuh dia. Mereka menjual dia menjadi budak. Bahkan dia difitnah dan masuk penjara. Tetapi Yusuf memilih untuk tidak mengeluh dan tetap bersyukur. Di balik masalah, Yusuf melihat tangan Allah yang bekerja. Dan setelah mencapai goal duniawi ini, di mana dia bertata atas tanah Mesir, dia tidak lupa tujuan hidup. Dia menjadi berkat bagi orang, termasuk yang melukai dia. Saya berdoa buat saudara dan saya ajak saudara berdoa. Kalau ada yang terluka hari ini, mumpung akhir tahun, mumpung kita di penghujung tahun ini, kalau ada masalah yang terus menerus mendekat saudara, kalau ada pikiran yang terus menerus menghantui saudara, dimanapun engkau berada, maupun engkau yang menonton video ini, inilah waktunya engkau berdamai dengan dirimu dan datang kepada Allah yang memulihkan engkau, datang kepada Tuhan yang memelihara hidupmu. Ambil waktu dan berseru kepada Yesus. Jemaat yang dalam milikmu hamba kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya, bersama katakan
Haleluya, diberkati oleh firman Tuhan. Bapak Ibu ya, menjadi perenungan sendiri bagi saya firman oleh Bapak Gembala. Karena saya pribadi sangat diberkati sekali. Sampai hari ini saya percaya semua, bahkan bukan cuma saya doang, mengalami kasih Tuhan yang nyata. Amin. Tetap terus berada dalam Tuhan, tetap terus setia bersama dengan Tuhan sampai akhir. Amin. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan dan bersama dengan Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang datang mengingatkan kami kembali bahwa hidup kami pasti aman terpelihara dengan baik asal kami terus ada bersama dengan Tuhan. Kami tidak pernah mengeluh dengan segala keadaan, namun kami terus memandang ada Tuhan di dalam setiap keadaan hidup kami. Terus mampukan kami Tuhan, terus kami merespon dengan benar setiap kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan siang hari ini. Pakai lebih lagi, urapi lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Diberkatilah setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan, bahkan yang belum bisa memberi, Tuhan juga memberkati. Berkati setiap pekerjaan, usaha, mata pencarian jemaat-Mu Tuhan. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak, kami siapkan hati kami untuk kami memberikan korban persembahan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, karena kota persembahan ada di sana, jadi dimulai dari Ciota sampai ke Alfa. Kita mulai persembahannya sambil Kau berkati
Dan terima kasih untuk pemeliharaan-Mu sampai hari ini. Baik buat gereja Tuhan, maupun buat jemaat Tuhan, dan juga bagi bangsa kami. Terpujilah nama-Mu Allah yang hidup. Kami mendoakan bangsa kami Indonesia. Engkaulah Allah yang memelihara Indonesia. Ada rencana-Mu di balik apapun yang terjadi, sehingga kami yakin rencana-Mu tidak pernah gagal, dan rancangan-Mu yang indah pasti terjadi di tengah bangsa ini. Berkati pemimpin tertinggi, yaitu Presiden, Wakil Presiden, dan semua jajaran yang ada. Berkati pihak keamanan negara, Polri dan TNI, mampukan mereka dalam melaksanakan tugas. Berkati juga rakyat yang ada, berikan ketentraman dan kedamaian, sehingga Indonesia penuh kemuliaan Allah. Berkati juga jemaat Tuhan yang tidak dapat hadir karena aturan pemerintah dan juga karena alasan-alasan tertentu yang lain. Biarlah berkat yang kami terima, mereka pun terima yang sama. Mari saudara arahkan hatinya kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan yang adalah Allah pencipta langit dan segala isinya, yang saudara saya sembah dalam nama Yesus. Pemeliharaannya adalah sempurna atas hidup saudara dan saya mulai hari ini, besok, lusa, bahkan sampai selama-lamanya. Sebab itu adalah janji Allah terjadi di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam segala kemuliaannya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, bersama katakan amin. Terima kasih.